mengapa di kantin sekolah secara rutin ada siswa yang tewas diracun. Ini karena semua kantin di sekolah ini memiliki prosedur yang disebut tes cicip, yaitu meminta seorang guru untuk makan makanan siswa di kantin setengah jam sebelum siswa makan. Tapi hari ini, sialnya guru inilah yang tewas. Meskipun jendela kantin dipasangi teralis, jarak antar besinya sangat lebar. Memasukkan tangan orang dewasa sama sekali tidak masalah. Dan jendela tersebut menghadap langsung ke meja kerja. Di rekaman CCTV, terlihat Pak Wang memotong daging di meja, menata sayuran, dan menaruh telur yang sudah dikocok di atas meja. Jika ingin meracuni dari luar jendela, itu memang sangat mungkin dilakukan. Hari ini rekan-rekan saya pergi untuk mengambil sampel. Semuanya diperiksa luar dalam tanpa terlewat. Hasil akhirnya sudah tidak diragukan lagi. Kami menemukan sidik jari Li Jie di teralis jendela. Jadi, saya segera membawa rekan-rekan saya langsung menuju bengkel tempat Li Jie bekerja. Li Jie keluar masih mengenakan seragam kerja yang kotor itu. Melihat kami, Li Jie tidak bicara sepatah kata pun. Dia dengan sukarela ikut kami ke kantor polisi. Namun, saat kami menginterogasi, Li Jie tetap bungkam. Dia hanya melontarkan satu kalimat dengan datar. Tunggu sampai kalian membuka ponsel orang itu. Barulah aku akan mengungkapkan semua kebenarannya. Karena Li Jie masih berusia 16 tahun dan di bawah umur. Kami tidak bisa terlalu banyak melakukan intervensi paksa. Sedangkan ponsel Zhang San memiliki kunci sandi. Butuh waktu untuk meretasnya. Selama masa itu, laporan otopsi Zhang San keluar. Dia tewas karena menelan natrium fluoroasetat dalam dosis mematikan. Ini adalah bahan utama racun tikus. Padahal negara sudah lama melarang penggunaannya. Saat mengambil sampel di lingkungan kantin tersebut, pada cangkang telur dan meja di dekat jendela, kami juga mendeteksi adanya natrium fluoroasetat. Hasil ini tidak hanya membuat saya merasa cemas, tapi masalahnya justru semakin rumit. Ternyata ada dua sumber racun. Ada racun di meja dekat jendela itu hal yang wajar, karena Li Jie lah yang menaruh racun di sana. Tapi siapa yang menaruh racun pada telur itu? Perlu diingat, telur-telur itu akan dimakan oleh seluruh siswa sekolah. Kalau saja tidak ada yang menemukannya, mungkin bukan hanya satu orang yang akan tewas diracun. Peristiwa keji seperti ini seketika memicu sorotan media massa. Setelah menyadari betapa seriusnya masalah ini, saya segera melapor ke atasan. Kepala kepolisian secara langsung memberikan perintah. Segera telusuri sumber telur beracun itu. Kami pun segera menemui penanggung jawab kantin. Ternyata asal-usul telur itu, pihak lain jelas terlihat akan menjawab tentang telur itu, adalah kepala sekolah dasar setempat. Tidak ada yang bertanggung jawab untuk menerima. Kami bergegas ke kantor kepala sekolah. Sepertinya kepala sekolah sudah tahu kita akan datang. Telur ini bukan untuk pengadaan atau mencari keuntungan. Benar-benar karena terpaksa. Anak-anak yang datang ke sekolah kita, masing-masing punya masalah keluarga yang sulit. Saya hanya berpikir untuk bisa membantu sebisa mungkin. Ini yang pertama. Kalian akan tahu setelah ke sana. Di dalam rumah itu sangat berantakan. Kami mengetuk pintu. Yang membukakan pintu adalah Pan Er. Pantas saja kepala sekolah mau mengambil risiko menggunakan telur dari rumahnya. Jika orang ini adalah Pan Er, maka itu tidak aneh. Pan Er bukan hanya murid berprestasi di sekolah. Dia lebih seperti seorang pengurus kecil. Meski masih anak-anak, tapi kontribusinya pada sekolah melebihi banyak guru. Kami baru saja hendak bertanya, tiba-tiba muncul seseorang. Seorang nenek tua yang tampak linglung. Setelah diperkenalkan oleh Pan Er, baru kami tahu. Ini neneknya yang tinggal bersama dia. Pan Er dengan panik menahan nenek itu. Saat itu neneknya memukul sambil berteriak. Terus meneriakkan satu kalimat. Kalian pasti sedang menindas Pan Er, kan? Lihat, aku punya pisau. Apa kalian mau menyiksaku? Tunggu. Hatiku tiba-tiba merasa tidak enak, karena pisau yang disebutkan itu adalah salah satu jenis senjata. Melihat nenek Pan Er mengamuk, kami segera menjelaskan. Saya segera menenangkan suasana. Bikin apa-apa, tidak apa-apa. Kedua orang ini bukan orang jahat. Nenek itu berguling-guling di tanah. Debunya mengenai pakaian kami. Pan Er sama sekali tidak merasa risih. Dia berusaha membujuk dan membantu neneknya berdiri. Halo, kami polisi. Segera menunjukkan kartu identitas. Mendengar polisi, nenek yang di lantai langsung terdiam. Suara tenang, melihat kartu identitas. Tangri kembali membantu nenek yang sudah tenang itu. Dia dengan patuh mengikuti Tangri masuk ke dalam rumah. Kami mengajukan beberapa pertanyaan sederhana. Karena tidak ada bukti yang menunjukkan telur tersebut bermasalah dari sumbernya. Atau diracuni saat dalam perjalanan. Jadi kami tidak mengambil tindakan berlebihan. Bukan punya saya. Belum lagi ucapan nenek Tangri tadi. Sekarang sepertinya pelaku yang meracuni adalah nenek Tangri. Tapi kenapa pria bernama Feng Nian itu bilang ada yang menindas Pan Ren? Bukankah semua orang di sekolah baik pada Pan Ren? Pasti ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Tepat saat itu, telepon berdering, ponsel Zhang Xi akhirnya terbuka. Saat kami benar-benar melihat isi di dalam ponselnya,
Kengerian yang terungkap benar-benar mengejutkan semua orang. Di sini banyak foto siswi yang diambil diam-diam dari berbagai sudut. Siswi yang sedang menatap ke depan, siswi yang berlari mengenakan rok pendek, siswi yang sedang menghapus papan tulis. Setelah sekian lama, foto pertama seorang gadis yang sedang membungkuk menarik perhatian saya. Gadis di foto itu jelas bukan siswi sekolah. Usianya sedikit lebih tua, kulitnya putih, dan sangat cantik. Dia membungkuk dengan santai tanpa sadar kalau dia terekspos. Melihat foto-foto itu, semuanya diambil secara diam-diam. Akhirnya paham kenapa dia bilang, kita harus membuka ponsel itu untuk tahu kebenarannya. Akhirnya kami menemukan Li Jie yang bersembunyi. Setelah mendengar kabar itu, Li Jie gemetar tak terkendali. Saya belum pernah melihat seorang anak bisa memiliki dua emosi yang begitu kontras. Antusiasme ekstrim dan keputusasaan ekstrim. Foto-foto ini yang saya simpan. Tidak ada satupun foto perusahaan. Tuan, tim ketua, sudah keluar. Setelah itu baru kami tahu siswi cantik yang difoto diam-diam itu ternyata adalah kakak Li Jie. Akhirnya dia menyarankan saya melihat. Itu adalah perbuatan saya. Bukankah Shitang berada di kantin saat pagi hari? Di sup telur Shitang itu, dia diam-diam menaruh racun itu ternyata memang benar. Jawaban seperti itu sudah kami duga. Karena sidik jari Shitang di mangkuk sup bisa membantu kami membuktikan hal ini, tapi saat kami bertanya kenapa dia ingin membunuh Zhang Xi, dan bagaimana cara dia menaruh racun di telur itu, ada keraguan yang jelas. Kemudian dia mengaku, racun itu juga dia yang menaruhnya. Tapi saat kami tanya bagaimana caranya, Li Jie jadi membisu. Tapi dia hanya terus mengulang kalau dia sendiri yang menaruhnya. Di balik itu, kami seketika sadar. Masalah ini jelas tidak sesederhana itu. Memahami masa lalu benar-benar tidak sederhana. Kami pun segera membuka arsip kasus tahun itu. Kasus setengah tahun lalu hanya punya sedikit catatan. Korban meninggalkan banyak luka. Sangat tidak jelas. Setelah dicek lewat rekaman video, korban tidak sengaja jatuh ke dalam panci. Sebuah kepingan CD adalah rekaman video pengawasan yang diambil sebelumnya. Memahami penjelasan dalam video tersebut, dia sedang mengaduk sup telur di dekat panci. Saat sedang memindahkan sup telur ke wadah, saat mengambil mangkuk hijau kecil itu, dia terpeleset jatuh ke dalam panci. Kepalanya tersangkut di pinggiran panci. Seluruh tubuh menghadap ke atas, terendam sup telur yang mendidih, tenggelam dan tidak bisa tertolong, meronta beberapa kali lalu berhenti bergerak. Tapi catatannya masih ada. Mangkuk hijau itu biasanya dipakai adiknya. Dilihat dari sudut manapun kasus ini, jelas hanyalah sebuah kecelakaan. Apakah dia hanya karena dendam pada Zhang Shen, lalu menyimpan kebencian padanya, jadi menyingkirkan orang ini? Semuanya tampak terlalu sederhana. Aku merasa seolah-olah telah terjebak. Ke dalam rencana yang sudah dirancang orang, konspirasi besar semacam ini